Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, pagi hari ini kita ketemu kembali untuk pembelajaran berikutnya. Ya, sebelumnya kita bersyukur dulu ya bahwa hari ini kita bisa ketemu kembali ya dengan kesehatan dan mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat juga. Ya, salawat dan salam terpanjang ada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, anak sekalian, tugas yang Bapak berikan kemarin tetap dilanjutkan ya, seperti membuat peta pikiran, karena nanti peta pikiran menjadi dasar kalian untuk melakukan presentasi tentang tugas yang kemarin ya. Oke, untuk hari ini Bapak hanya melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di PB ketiga ya, di halaman 174, tepatnya halaman 174. Kalian bisa buka ini materi yang sudah Bapak sajikan. Nah, di sini kita membahas mengenai pengembangan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud nyata sikap cinta tanah air. Nah, sekarang kita lihat satu-satu dulu apa sih yang menjadi bahasan ini. Teknologi hijau di era globalisasi. Nah, kita lihat teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia pada era globalisasi ini. Dua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Teknologi dan lingkungan. Tentu lingkungan merupakan tempat kita tinggal sekarang. Tentu akan menerima dampak dari penggunaan teknologi. Nah, yang menjadi bahasan sini bagaimana lingkungan tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan teknologi. Nah, teknologi memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu, tetapi tentu dengan teknologi memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, contoh sederhana kita lihat teknologi yang ada di sekitar kita yang ditarakan saja, misalnya mohon maaf, misalnya Bapak cerita sini perusahaan-perusahaan. Nah, teknologinya bagus ya, sistem kerjanya cepat, tetapi menghasilkan polusi. Nah, ini juga sama. Kendaraan yang kita gunakan, orang tua kita, Bapak sendiri ya, punya motor, punya mobil. Nah, teknologinya bagus ya, kita cepat sampai pada tujuan, tetapi memiliki pengaruh juga terhadap lingkungan. Apa itu? Polusi. Nah, ini juga salah satu dampak dari teknologi. Masih banyak dampak teknologi ya. Selain dampak positifnya tentu memiliki dampak negatif ya. Teknologi sekarang yang Bapak gunakan laptop ini juga teknologi juga ya. HP yang kalian gunakan juga merupakan hasil dari teknologi yang ditemukan oleh manusia. Apakah ada dampaknya Pak? Insya Allah kita bisa temukan nanti dampaknya apa. Nah, berikutnya yang di sini yang kita bahas adalah dunia sedang memikirkan ya bagaimana teknologi tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Ya, teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemarin ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini pembangkit listrik tenaga surya. Kalian bisa bayangkan tenaga surya itu seperti apa? Surya ini cahaya ya, tata surya, matahari kita. Kalau malam kita kalau malam tarakan pasti gelap. Supaya terang menggunakan energi apa? Cahaya. Ada listrik masuk ya, ada cahaya. Nah, kenapa siang tidak gelap ya? Ini karena adanya cahaya ya. Cahaya yang masuk menembus ke bumi atau ya udah ketarakan aja ya gitu. Nah, ini para ahli sudah menemukan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, nanti kalian bisa browsing sendiri, lihat mungkin dari orang tua kalian juga sudah menggunakan teknologi ini ya, pembangkit listrik tenaga surya.
Kalau kalian belum punya, orang tua kalian belum punya, kalian bisa lihat tetangga, ya, tetangganya, oh iya ada yang pakai. Kalau mati lampu kok dia hidup lampunya. Nah, kita cari tahu tetangga kita ini menggunakan energi apa yang mereka gunakan, ya, apakah ada energi alternatif yang mereka gunakan. Nah, sama di rumah kita, kalau mati lampu kita mencari energi lain, ya, semisal mungkin, ya, minimal mungkin ada yang menggunakan lilin, ya, ada yang menggunakan lampu tembok atau seperti apalah, ya, jenisnya. Kemudian ada yang lampunya langsung hidup. Nah, ini seperti lampu cas, ya. Lampu ini menerima energi, ya, dan disimpan. Ketika lampu mati, dia hidup dengan sendirinya. Nah, ini juga salah satu energi alternatif yang memanfaatkan listrik yang disimpan, ya, yang tersimpan pada bola lampu tersebut, ya, atau media yang bisa menyimpan energi, ya, seperti baterai. Nah, di sini tadi teknologi hijau, ya, salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Artinya ketika menggunakan tenaga surya, ya, apakah ini berpengaruh terhadap lingkungan? Nah, mungkin bisa ada pengaruh terhadap lingkungan, tetapi paling tidak pengaruhnya sangat minim sekali, ya. Nah, kalau menggunakan listrik yang sekarang kita gunakan kan menggunakan apa nih? Menggunakan minyak dan, ya, mengkonsumsi minyak dan gas, ya. PLN, kalau PLN di sini, ya, kalau sudah gasnya habis, minyaknya habis, tentu yang terjadi listrik akan padam. Di rumah kita gelap. Kalau malam, kalau siang nggak masalah, tetapi tetap saja mengganggu aktivitas orang-orang yang sedang bekerja, ya. Kenapa tidak adanya energi, ya, tidak adanya listrik. Nah, ini dampaknya. Nah, sekarang dunia juga memikirkan itu, teknologi yang ramah lingkungan, tidak menggunakan hasil alam seperti minyak dan gas tadi yang secara berlebihan. Kenapa ditakutkan? Dengan berlebihan tentu memiliki dampak yang tidak baik terhadap lingkungan, ya. Oke, salah satunya tadi menimbulkan asap, polusi, ya, atau bentuk pencemaran lainnya, ya. Nah, sekarang sampai di sini, kira sampai di sini dulu. Nah, sekarang tugas kalian mencari sumber energi alternatif lainnya. Ya, Bapak hanya minta kalian meng-screenshot, ya, screenshot saja. Satu orang cukup satu. Harapan Bapak yang kalian screenshot itu tidak sama. Tapi kalaupun sama, ya tentu mungkin kalian bisa menjelaskannya dengan berbeda. Tapi kalau tidak usah dijelaskan secara detail, kalian hanya mengambil garis besarnya saja. Ketika ada gambar yang ditampilkan, ini menggunakan energi seperti apa, ya. Sekalian bisa browsing di internet dan kirimnya ke Paguyuban, ya, biar teman-temanmu yang lain juga bisa tahu seperti apa energi alternatif. Nah, harapan Bapak seperti itu, ya. Boleh lihat dari YouTube ataupun dari Google browsingnya, ya, tidak harus video, ya. Kalian juga bisa baca-baca langsung di screenshot. Nah, itu saja tugasnya. Kalian cari sumber energi alternatif, ya, energi alternatif yang ramah lingkungan atau yang baru ditemukan, bebas saja, ya. Energi alternatif ini artinya dia tidak menggunakan minyak dan gas, ya, dan gas yang sekarang kita gunakan ini, yang diantarakan gunakan, yang dimana-mana orang gunakan itu, ya. Nah, tujuan energi alternatif adalah untuk mengurangi penggunaan minyak dan gas yang berlebihan. Oke. Dan tugas lainnya yang Bapak minta tetap dilanjutkan yang kemarin, ya. Kalian mempresentasikan. Nah, kalau hari ini kalian cukup membaca, ya, teknologi hijau ini, ya, membaca, kemudian kalian coba menggali informasi apa lagi energi alternatif yang sudah ada, atau kalaupun hebat kalian bisa menemukan energi alternatif
Ya, harapan kita orang Indonesia menjadi penemu-penemu yang bisa menemukan energi alternatif, ya. Mungkin dengan air bisa berubah menjadi energi, ya. Bagaimana caranya? Ya, harapan Bapak kalian juga bisa menemukan sesuatu yang baru, ya. Kita tidak hanya menggunakan, ya, harapan kita semua kita bisa menemukan sesuatu yang baru, ya, seperti kita pelajari kemarin tokoh dan penemuan, ya. Banyak tokoh dan penemu yang berhasil menemukan, ya, sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, bahkan hingga sekarang, ya. Masih kenal kemarin siapa? Faraday, penemu pembangkit listrik kemarin, ya. Siapa lagi banyak penemu-penemu kita, ya. Nah, semoga kalian juga bisa menjadi seorang penemu-penemu, ya. Penemu walaupun kelihatannya kecil tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Walaupun penemuan kalian sederhana tetapi memiliki manfaat yang luar biasa, itu sudah luar biasa, ya. Oke, demikian, ya, tugas kalian. Bapak ulangi lagi, kalian menemukan energi alternatif baik yang ada di YouTube, ya, kalian simak dulu cara penggunaannya, ya. Harapan Bapak kalian paham apa yang kalian temukan, ya. Kemudian silakan di screenshot. Kalaupun dalam bentuk video, tidak usah dibuat video karena beban memori besar, ya. Bapak kira itu aja, ya. Oke, Bapak kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.